Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini, kita akan belajar membuat granny square dengan motif yang unik seperti ini. Nah, selain saya ajarkan bagaimana cara membuatnya, di sini saya juga ajarkan tips dan trik supaya hasilnya bagian belakang dan bagian depan sama-sama rapinya. Oke, sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat granny square dengan motif seperti ini. Untuk benangnya, saya menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini saya pakai merek Polycherry. Ukurannya D18. Kita siapkan dua warna ya. Saya pakai warna krem dan dusty. Lalu untuk hakpennya, karena benangnya kecil, jadi kita pakai ukuran 3/0. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik, beberapa buah penanda, dan meteran. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita akan mulai membuat granny square yang unik ini ya. Menggunakan benang yang warna dusty terlebih dahulu. Kita buat magic ring. Caranya seperti ini. Nah, magic ringnya sudah jadi. Selanjutnya kita buat satu pengganti double crochet. Caranya kita buat dulu 1 SC, lalu kita tambahkan 2 rantai. Ini adalah stitch yang pertama, kita pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 2 double crochet. Nah, kita sudah punya 3 DC. Tambahkan 2 rantai. Lalu kita buat lagi 3 DC. 1, 2, 3. Nah, ini benangnya kita lepas dulu. Kita biarkan seperti ini. Selanjutnya kita ambil benang yang warna krem. Kita buat simpul. Nah, seperti ini. Kita kembali ke DC yang ketiga. Kita masukkan hakpen di sini. Kita ambil benang yang warna kremnya. Kita buat 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya ini ekor benangnya yang di magic ring kita lepas. Kita tarik dulu supaya lingkarannya mengecil. Nah, ini benang yang warna dusty bisa kita tarik. Sekarang kita buat 3 DC dan 2 rantai menggunakan benang yang warna krem.
Kita buat lagi 3 DC dengan benang warna krem. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik ekor benangnya. Jadi bagian tengah menutup rapat. Lalu di sini benang yang warna dusty tadi kan kita ikutkan. Nah, kita selesaikan DC warna krem yang terakhir ini dengan benang yang warna dusty. Caranya seperti ini. Lalu kita buat satu rantai. Kita menuju stitch yang pertama. Kita lepas dulu penandanya. Di sini kita buat 1 HDC. Nah, ini benang yang warna krem sudah bisa kita tarik. Oke, ini untuk round yang pertama hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang kedua. Di sini menggunakan benang warna dusty semua. Oke, jadi di sini benang yang warna krem ini kita tinggal, tidak kita ikutkan memutar. Kita menggunakan benang yang warna dusty saja. Kita awali dengan satu rantai, lalu kita buat satu pengganti DC. Pasangkan penanda. Kita tambahkan 2 DC lagi. 1 2. Selesai membuat 3 DC, kita buat satu rantai. Lalu kita menuju ruang 2 rantai yang ada di sini. Jadi 3 DC yang ada di bawahnya ini kita lewati, tidak kita isi. Kita langsung masuk bagian sudut. Di ruang 2 rantai kita buat 3 DC lagi. Dua rantai dan 3 DC, masih di ruang yang sama. Seperti ini hasilnya. Lanjut tambahkan satu rantai dan kita buat 3 DC lagi. Sekarang di sini di ruang 2 rantai yang sebelahnya. Nah, yang saya kerjakan ini posisinya sekarang sudah berada di sini. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang ini, yang full DC dan tidak berlubang. Oke. Caranya kita akan mulai dari bagian ini. Kita buat dulu 2 rantai. Nah, benang yang warna kremnya ini kita arahkan ke sini ya. Kita arahkan ke sini. Di ruang 2 rantai yang sama, di sini kita buat 2 DC. Perhatikan posisi benang warna kremnya. Baru kita ambil benang yang warna dusty. 1 2. Selanjutnya kita buat 1 DC di masing-masing lubang ini. Yang pertama kita buatnya di sini.
Perhatikan posisi benang yang warna kremnya ini selalu di atas hakpen ya, karena kita sembunyikan sambil mengerjakan round yang kedua ini. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Selesai membuat 3 DC, kita bertemu dengan ruang 2 rantai lagi. Nah, di bagian sudut ini kita buat 2 DC. 1, 2, lalu 2 rantai dan 2 DC lagi masih di ruang yang sama. Oke, bagian sudutnya sudah selesai. Dari sini sahabat rajut bisa lihat perbedaan polanya ya. Untuk yang bagian penuh, sisi yang bagian penuh, sudutnya ini polanya 2 DC, 2 rantai dan 2 DC. Tapi kalau yang di bagian yang berlubang, ini pola bagian sudutnya 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Kita lanjut mengerjakan bagian sisi. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan bagian sudut lagi. Di sini kita buat 2 DC. 1, 2. Nah, untuk sekarang kita sudah berada di akhir round yang kedua. Nah, untuk masuk di round yang ketiga, pengganti 2 rantai bagian sudutnya ini, setiap di akhir round kita akan buat 1 rantai, lalu HDC di stitch yang pertama. Nah, hasil jadinya seperti ini untuk round yang kedua. Dan pastikan untuk benang yang warna krem yang ini tadi kita ikutkan, itu posisi tarikannya pas ya, tidak terlalu narik. Misalkan seperti ini ya, tidak terlalu narik begini. Jadi kita paskan supaya bentuk granny-nya sesuai. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketiga. Di sini untuk yang bagian berlubang menggunakan benang yang warna dusty, dan untuk yang full DC menggunakan benang warna krem. Mulai dari sini kita buat 1 rantai, lalu pengganti DC. Tambahkan 2 DC lagi untuk bagian sudut. Selesai membuat 3 DC, tambahkan 1 rantai. Kita skip 3 DC yang ada di bawahnya. Kita masuk di ruang 1 rantai yang ada di tengah. Di sini kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3. Tambahkan 1 rantai. Kita bertemu dengan bagian sudut. Kita buat polanya 3 DC, 2 rantai dan 3 DC.
Kita mengerjakan bagian sisi. Kita buat satu rantai 3 DC di ruang satu rantai. Dan satu rantai lagi. Bertemu dengan bagian sudut lagi, kita buat 3 DC. Nah, sekarang kita akan mengerjakan sisi yang diisi penuh. DC yang terakhir ini kita selesaikan dengan benang yang warna krem. Seperti ini ya. Kita buat 2 rantai. Kita tarik benang warna dastinya, kita ikutkan dalam merajut seperti ini. Selanjutnya kita buat 2 DC masih di ruang yang sama, dan untuk benang warna krem yang terlihat ini kita sembunyikan. Nah, gini ya. Kita buat 2 DC, 1 2. Lalu kita buat 1 DC di masing-masing lubang DC. Benang warna dastinya kita ikutkan seperti ini. Oke, jadi untuk bagian sisi ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 DC. Kita bertemu dengan ruang 2 rantai lagi. Kita buat pola bagian sudutnya. 2 DC. 2 rantai. Lalu 2 DC. Kita lanjut membuat 7 DC dulu untuk bagian sisi. Benang warna dastinya masih ikut ya. Sudah bertemu dengan bagian sudut lagi. Kita buat 2 DC. Kita ambil benang warna dastinya. Buat 1 rantai dan HDC di stitch pertama. Oke. Round yang ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang keempat. Di sini menggunakan benang warna dusty semua. Kita mulai dari sini. Caranya sama seperti tadi ya, pengganti DC lalu tambahkan 2 DC lagi. Jadi kita buat 3 DC dan 1 rantai sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, hasilnya seperti ini. Kita bertemu dengan bagian sudut, kita buat polanya. 3 DC, 2 rantai dan 3 DC.
bagian sudut selesai, kita kerjakan lagi bagian sisi samping. Kita buat 1 rantai dan 3 DC sebanyak 3 kali. Oke, berarti sampai di sini bagian yang berlubang-lubang sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan bagian yang penuh. Jangan lupa di sini benang yang warna kremnya kita arahkan sini. Oke, dan kita masih mengerjakan menggunakan benang warna dastinya. Kita buat 2 rantai, lalu 2 DC di lubang yang sama. Posisi benang warna kremnya seperti ini. Nah, bagian sudut selesai, kita isi sekarang bagian sisi. Untuk bagian sisinya kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Selesai membuat 11 DC untuk bagian sisi, hasilnya seperti ini. Kita bertemu lagi dengan bagian sudut. Kita buat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC lagi di ruang yang sama. Oke, bagian sudutnya selesai. Kita lanjut mengerjakan bagian sisi. Kita buat lagi 11 DC. Bertemu dengan sudut yang terakhir, kita buat 2 DC. Satu rantai, lalu HDC di stitch yang pertama. Oke, saya sudah menyelesaikan round yang keempat untuk granny square-nya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan round yang kelima di sini untuk round yang terakhir untuk granny square ini. Kita mulai dari sini. Kita buat 3 DC dan 1 rantai sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Selesai. Lanjut kita kerjakan bagian sudut. Di ruang 2 rantai kita buat 3 DC, 2 rantai dan 3 DC lagi. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan bagian sisi. Kita buat 1 rantai dan 3 DC, dikerjakan di ruang 1 rantai. Kita buat sebanyak 4 kali.
sampai sini bagian yang berlubang-lubang sudah selesai. Lanjut, kita akan mengerjakan sisi yang penuh menggunakan benang warna krem lagi. Jadi dari sini kita ambil dulu benang warna kremnya, masuk di DC yang terakhir, ambil benang, kita buat 2 rantai, benang warna dastinya kita tarik. Di bagian sudut kita buat dulu 2 DC, lalu di bagian sisi kita isi 1 DC di masing-masing lubang. Di sini benang yang warna dusty kita ikutkan. Selesai membuat 15 DC, kita bertemu dengan ruang 2 rantai. Di bagian sudut ini kita buat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC. Kita lanjut mengerjakan bagian sisi lagi, kita buat 15 DC. Selesai bagian sisi, kita bertemu dengan bagian sudut lagi, kita buat 2 DC, DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna dusty. Kita arahkan ke belakang aja benangnya. Nah, karena round yang kelima ini adalah round yang terakhir, jadi kita kan sudah nggak naik round lagi. Kita tutupnya dengan 2 rantai seperti ini, lalu baru kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Kita potong benangnya, lalu kita rapikan. Caranya ini kita tarik dulu. Nah, kita masuk di DC yang ketiga, tapi arah hakpennya dari belakang. Ambil benang, lalu kita kembali di sini, ambil lagi benangnya. Nah, hasil setelah dirapikan seperti ini. Baru kita tinggal sembunyikan benangnya di bagian belakang. Jangan lupa untuk dikunci dulu. Untuk merapikan sisa benang, kita bisa pakai bantuan jarum kristik seperti ini. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk yang bagian sisi buruk dan ini untuk sisi baiknya. Nah, kita ukur dulu ya hasil jadi granny-nya. Punya saya berukuran kurang lebih 9 cm. Sahabat rajut, kalau ingin mengubah ukurannya, ingin buat lebih besar, bisa dengan menambah jumlah roundnya langsung atau ganti dengan benang dan hakpen yang lebih besar ya.
Sahabat rajut bisa gunakan granny square yang unik ini untuk berbagai project ya, bisa untuk tas, coaster, selimut seperti itu. Nah, contohnya di sini saya ada yang dari benang katun Big Ply. Untuk ukurannya dapat di 11 cm. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat granny square dengan motif yang unik. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.